Tak critani ya Min. Aku iki dikurung neng tengah rawa. Dipageri kae lho. Rayut-rayutan kae. Kowe rombokan rayutane. Lah terus disukui kayu tatal. Terus omben-ombenane nang blangkokan kae, blangkokan bosok kae bluluk bosok kae. Terus dikei cacing sak bathok kuwi jere omonge emi. Segone kuwi mau angkrang kuwi mau. Sembarang-barang iki panganan iki sembarangan suket barang dibluk-blukne kon mangan di delep-delepne aku ki kon mangan ra gelem. Yo ora doyan wong pangan sego yo men. Kon mangan suket. Yo aku ki wong golek iki ero. Aku digolek wong ki ero lho men. Nek wong enggak nyenggol aku. Aku ki enggak iso ngomong, enggak iso. Pokoknya enggak iso ngomong lah. Aku ngerti wong pirang-pirang iki ya piye lek arep jawab ora iso ngomong. Wong ya jane ya enggak apa-apa, enggak dipungkem enggak apa. Hai, jumpa lagi dengan channel Gerbong Mistis. Bagaimana kabar Anda saat ini? Baik bukan? Sebelum kita memasuki cerita lebih lanjut, mohon dukung channel Gerbong Mistis dengan cara subscribe, like, share, dan komentar Anda agar channel Gerbong Mistis semakin berkembang. Apabila Anda ingin bergabung dan berbagi pengalaman horor Anda, silakan kirim cerita Anda melalui email gerbongmistis02@gmail.com. Rekam cerita Anda atau gunakan teks. Terima kasih masih tetap bersama Gerbong Mistis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini datang dari seorang petani yang diculik oleh roh hutan, atau bisa disebut dalam istilah sekarang adalah Delesi. Namanya Mbah Mukani. Cerita ini sudah cukup lama, mungkin kurang lebih tahun 80-an. Yang bercerita dalam sepenggal tadi adalah tetangga dari Mbah Mukani. Karena ceritanya cukup panjang, Gerbong Mistis akan merangkumnya secara singkat. Mari kita ke topik ceritanya. Pada suatu hari, Mbah Mukani beraktivitas seperti biasa. Ia sebagai petani ladang. Hari biasanya Mbah Mukani kalau sudah sore pasti pulang. Namun hari itu sampai sore beliau tidak pulang. Lalu keesokan harinya anaknya mencari di tempat saudara-saudaranya. Dikira Mbah Mukani menginap di sana. Namun saudara-saudara Mbah Mukani tidak mengetahui keberadaan Mbah Mukani. Lalu dicari oleh banyak orang dari tetangga dan saudara-saudaranya. Dikira apa ada musibah menimpa dia saat di ladang. Sedang sungai juga kering. Lalu hari ketiga para warga menggerebek tempat itu dengan alat-alat dapur yang dipukul-pukul guna agar bisa ditemukan. Pencarian itu berlangsung selama hampir 1 bulan, namun juga belum dapat ditemukan. Lalu warga setempat menduga kalau Mbah Mukani sudah tidak bisa ditemukan. Setelah genap 40 hari, ada tetangganya sedang menanam jagungnya di ladangnya. Lalu tiba-tiba Mbah Mukani muncul dari semak-semak. Lalu Mbah Mukani minta air minum sama Pak Darmin, nama tetangganya Mbah Mukani itu. Istri dari Pak Darmin
pingsan setelah melihat Mbah Mukani yang masih hidup. Sedangkan Mbah Mukani sudah diberitakan meninggal tanpa diketahui. Lalu Pak Darmin menolong istrinya dan menidurkan istrinya di pelepah pisang. Dan Pak Darmin bertanya kepada Mbah Mukani, "Ya Allah Mbah, sudah berapa hari dicari oleh warga setempat tidak ketemu. Lah tiba-tiba kok ada di sini Mbah. Saya ceritakan ya Min. Saya ini dikurung di semak-semak belukar, dipagar dengan semak belukar. Lalu aku di sana dikasih makan serbuk gergaji dan minumannya air yang ditaruh di tempurung kelapa. Dikasih cacing yang katanya itu mie, dan nasinya telur semut. Semua itu dikira sebagai makanan manusia. Rumput juga saya dipaksa memakannya. Lah gimana ya Min? Orang manusia makanannya nasi kok disuruh makan rumput? Ya saya nggak mau ya Min. Saya itu tahu kalau banyak orang mencari. Kemudian saya memanggil mereka. Mereka semua tak mendengarku. Dan saya juga tidak bisa pergi dari tempat itu. Padahal saya tidak dibungkam mulutnya, namun mereka semua tak bisa mendengarkan saya. Mungkin karena saya tidak mau makan selama 40 hari itu, aku lalu dikeluarkan dari tempat itu. Saya merasa kalau di situ hanya sehari. Lalu Pak Darmin bertanya, "Yang mengurung Mbah Mukani sosoknya seperti apa?" Lalu Mbah Mukani menceritakan sosok yang mengurungnya. Sosoknya berambut panjang, badannya tinggi. Lalu ada juga yang kerdil banyak ya. Bajunya sobek-sobek, katanya Mbah Mukani. Lalu Mbah Mukani diajak pulang sama Pak Darmin. Karena istrinya baru sadar, Pak Darmin menggendongnya dan dinaikkan ke sepedanya. Mbah Mukani ikut di belakangnya. Pak Darmin lalu berkata, "Mbah, sampean di sini dulu, nanti saya panggilkan warga kampung." Karena Pak Darmin kasihan dengan kondisi Mbah Mukani yang sangat letih dan lemas. Lalu Pak Darmin bertemu dengan seorang penggembala. Pak Darmin bercerita kepada penggembala itu kalau Mbah Mukani masih hidup dan ditemukan. Namun malah penggembala itu ketakutan dan tidak berani mendekat. Pak Darmin pun bertemu dengan warga tetangganya sebanyak 5 orang, lalu menghampiri Mbah Mukani yang keadaannya memang benar-benar lemas. Wajar saja selama 40 hari ia tidak makan. Bukankah cukup luar biasa waktu yang begitu lama untuk tidak makannya? Lalu Mbah Mukani dibawa pulang dan dirawat di rumahnya. Istrinya pun tidak mengira kalau Mbah Mukani akan ditemukan. Dan di rumah Mbah Mukani banyak orang ramai sekali menyambut Mbah Mukani. Ya rasa seperti tidak percaya selama 40 hari Mbah Mukani ditemukan, sedangkan Mbah Mukani tersebut diberitakan sudah meninggal dan tidak ditemukan. Kemudian istrinya juga merasa takut dengan Mbah Mukani karena masih kurang percaya, bagaimana mungkin hilang selama 40 hari masih hidup kan. Lalu Mbah Mukani kembali sehat dan menceritakan kepada yang datang menjenguknya. Dan beberapa tahun kemudian Mbah Mukani meninggal dunia karena memang usianya sudah cukup tua. Begitulah cerita Mbah Mukani yang diculik atau dikurung oleh roh hutan, atau bisa juga disebut The Leslie selama 40 hari. Semoga cerita kali ini dapat memberikan wawasan kepada Anda
dan menjadikan pelajaran sekaligus hiburan. Tetap jaga hati dan pikiran Anda dimanapun Anda berada. Memohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita dijauhkan dari mara bahaya. Tetap bersama Gerbong Mistis. Saksikan cerita-cerita selanjutnya. Salam Gerbong Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.